warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus Ustadz Alam selaku pemateri kajian pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah yang saat ini telah hadir secara tatap muka, baik panjenengan semuanya yang berada di rumah menyaksikan secara live channel YouTube kami Darul Asfa TV, serta anak-anakku yang turut memeriahkan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang cerah ini ia telah memberikan kepada kita segala berkat, nikmat dan rizkinya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan sehat walafiat hingga kita dapat berjumpa kembali di sini di musala kita tercinta Darul Asfa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada uswatun hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan begitu indah yaitu al-Islam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kami Yayasan Darul Asfa mengucapkan banyak-banyak syukur dan terima kasih kepada panjenengan semuanya, hamba Allah, dan kepada para jamaah yang telah turut berpartisipasi, berdonasi, mendukung semua program yang dilaksanakan di yayasan kami. Nah, yang mana diantaranya ada program wakaf sumur, TPQ anak, TPQ dewasa, program beasiswa yatim dan duafa, kemudian ada juga program membantu saudara kita di Palestina sana, dan juga program Jumat Berkah serta program-program lainnya. Nah, insya Allah kami tetap membuka kesempatan bagi panjenengan semuanya, bagi yang hendak berpartisipasi dalam program-program kami. Nah, kami membuka kesempatan yang nantinya bisa kami share infonya di grup-grup kajian kita dan grup ukhuwah kita. Nah, maka dari itu, monggo Bapak Ibu yang kersa untuk berdonasi, berpartisipasi, bisa menyisihkan sebagian dari rizkinya melalui rekening-rekening donasi kami. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Alam pribadi, yang mana di pertemuan sebelumnya beliau telah membawakan materi yang berjudul Akibat Dosa dan Maksiat. Nah, pada malam hari ini beliau akan membawakan materi yang berjudul Makna Ibadah. Nah, seperti apa nanti isi materi yang akan disampaikan oleh beliau? Nah, mari kita simak bersama-sama, kita bersiap-siap. Silakan di silent dulu HP-nya dan atau dimatikan juga boleh, siapkan catatan panjenengan. Dan mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Alam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberikan anugerah berupa ilmu, berupa pemahaman agama, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia hatal akhirah. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua, baik yang secara offline atau secara langsung maupun yang secara online, mudah-mudahan Allah memberikan kita
ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna ibadah. Nah, karena banyak orang yang beribadah namun tidak bermakna di dalam ibadahnya. Banyak orang yang beribadah namun juga tidak memenuhi syarat dalam ibadahnya. Maka malam ini saya mengangkat tema makna ibadah. Nah, kata ibadah insyaallah sudah umum bagi kita, familiar bagi kita, sebuah dalil dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Situ sebenarnya ada huruf ya mutakallim, liya'buduni, agar beribadah mereka ni padaku. Nah, secara tafsir itu ada yang namanya tafsir bil ra'yi, ada yang bil ma'thur. Tafsir bil ra'yi diantaranya adalah tafsir lugawi. Yang kita pahami selama ini kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Namun sebagai umat Islam tidak kalah pentingnya kita juga mencoba memahami dalil Al-Quran berdasarkan tafsir bil ma'thur atau berdasarkan athar para sahabat yang mereka langsung mengetahui hal tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna dari kata liya'budun menurut Ibnu Abbas, ini adalah seorang ahlul Quran, ahli tafsir yang mendapatkan doa barokah dari Rasulullah, Allahumma allimhu ta'wil al-kitab. Ya Allah, ajari dia pengertian kitab, sehingga banyak tafsir yang merujuk kepada tafsir dari Ibnu Abbas yang tidak lain masih termasuk sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan liya'budun bimakna ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku. Jadi ibadah saja Bapak Ibu sekalian itu tidak cukup. Sehingga makna ini kalau kita katakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, makna ini benar secara bahasa. Namun secara makna itu masih kurang dalam. Nah, kalau secara makna bil ma'thur adalah untuk mentauhidkanku. Karena tidak semua orang yang beribadah kepada Allah kemudian mentauhidkan Allah. Banyak di antara umat Islam yang dia katanya menyembah Allah, namun pada akhirnya dia juga menyembah kepada selain Allah. Nah, bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan katsirun minal muslimin ajhalu min Abi Jahal. Banyak orang-orang Islam yang lebih jahil, lebih bodoh daripada Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal dan kawan-kawan itu mengenal Allah sebagai Tuhan yang tertinggi. Mengenal Allah sebagai Tuhan yang tertinggi. Ketika mereka berdoa sehari-hari, maka mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Namun ketika mereka di tengah lautan ada badai dan tidak lagi merasa punya harapan dengan Tuhan-Tuhan yang berupa berhala itu, maka berhalanya dibuang dan dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah karena menganggap Allah adalah Tuhan tertinggi.
Jadi setiap harinya dia syirik, tapi begitu sampai pada puncaknya dia malah bertauhid. Nah, sedangkan orang Islam zaman sekarang setiap hari sholat. Tapi kalau ada suatu masalah, dia lari ke perdukunan. Nah, ini kan lebih parah daripada Abu Jahal. Ajhalu min Abu Jahal. Abu Jahal min Abi Jahal. Nah, di antara ayat yang menjelaskan pentingnya bertauhid dalam beribadah, bukan hanya beribadah, adalah sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Dan barang siapa yad'u, yang beribadah, yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi dia menyembah Allah, tapi juga menyembah Tuhan yang lain. Berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada Tuhan yang lain. Menunjukkan bahwa makna dari kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, itu adalah makna yang kurang dalam. Jadi kalau kita pahami, bukan hanya beribadah, tapi untuk mentauhidkan dalam beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan dalam beribadah. Mengapa demikian? Karena kata ibadah itu berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun. Abada artinya telah menyembah. Ya'budu sedang menyembah, ibadatan penyembahan, abidun yang menyembah, ma'budun yang disembah. Nah, kata-kata Allah itu berasal dari ada yang alaha, ada yang aliha. Aliha ya'lahu ilahun. Aliha artinya menyembah, ya'lahu artinya sedang menyembah, ilahun bimakna mal'uhun. Artinya adalah yang disembah. Jadi ilahun itu maknanya ma'budun. Nah, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Kata-kata i'lam ini perintah untuk mencari ilmu. Mengkhususkan diri untuk mencari tahu bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, dari sini kalau kita mau melihat ya kata la ilaha illallah, kita fokus pada makna la ilaha illallah. Ya. Kata ilahun itu adalah kata segala sesuatu yang disembah. Ilahun itu artinya segala sesuatu yang disembah. Ilahun. Jadi siapapun yang disembah, dia bermakna ilahun. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim dilihat dari ta'yinnya, kejelasannya. Tangqasimu alal isnain, terbagi menjadi dua. Al-awwal ismun nakirah, wa tsani ismul ma'rifat. Wa alamatu nakiratihi huwa at-tanwin, wa alamatu ma'rifatihi huwa alif lam. Jadi isim itu terbagi menjadi dua. Ada yang isim nakirah, isim yang umum, yaitu ada tanda tanwin. Kalau kemudian ada alnya, berarti itu isim ma'rifat, isim yang khusus. Nah, kita lihat dari kata makna la ilaha. Ilaha itu adalah isim la. Isim la yang menunjukkan nakirah.
tidak ada yang disembah. Dari makna aliha ya'lahu ilahun bermakna mal'uhun. Tidak ada yang boleh disembah. Ini adalah penafian. Illa kecuali Allah. Allah itu berasal dari al-ilah. Jadi ilahun yang tadinya secara umum semua yang disembah, kemudian diberi al, itu menunjukkan bahwa satu-satunya cuma itu, khusus. Sehingga makna dari la ilaha illallah, rukunnya itu ada dua. Satu menafikan. Menafikan artinya meniadakan seluruh peribadatan kepada siapapun yang disembah. Baru kemudian illallah, Allahunya diisbatkan. Ditetapkan bahwa satu-satunya yang disembah itu adalah Allah. Nah, jadi orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat, secara otomatis dia tidak akan mau beribadah kepada selain Allah. Kalau kita melihat cerita dalam hadis Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi pamannya yang sedang sekarat, hanya disuruh paman katakan la ilaha illallah, nanti akan aku bela di hari kiamat. Bukan berarti beliau tidak tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan. Bukan berarti itu. Karena orang Arab di zaman itu sangat tahu bahwa Allah itu ada. Buktinya banyak orang yang diberi nama Abdullah, termasuk nama bapaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib itu punya anak, diantaranya adalah Abdullah, kemudian Abu Thalib. Abu Thalib saudara dari Abdullah. Dia bukan tidak tahu kalau Allah itu adalah Tuhan yang ada. Cuman dia belum mau mengucapkan la ilaha illallah, karena kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus meninggalkan semua Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Jadi makna dari la ilaha illallah itu artinya meninggalkan peribadatan kepada seluruh Tuhan yang ada kecuali hanya pada Allah. Bukan tidak tahu, tapi dia maunya ya nyembah Allah juga, nyembah juga yang selain Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah ayat, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri. Jadi ini sebagai perantara saja mendekatkan diri pada Allah. Nah, maka dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa kata la ilaha illallah itu adalah menuntut kita untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Nah, jadi dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah pasangan dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita diperintahkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah, maka kita harus tahu bahwa yang diibadahi itu hanya Allah saja. Maka tidak boleh, tidak sah, batal syahadat seseorang apabila dia sudah beribadah kepada Allah, tapi masih juga beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, namun dia datang juga kepada Tuhan lain untuk berdoa, batal ibadahnya. Nah, ini makna dari ibadah. Jadi ibadah itu betul-betul hanya harus kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apa itu ibadah? Ta'riful ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah. Nah, jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah berupa ucapan, perbuatan, dan batin. Insya Allah nanti akan kita
jelaskan, kalau tidak sempat malam ini berarti di pertemuan yang lain, tentang jenis-jenis ibadah. Ini ibadah itu ada 3 jenis. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada batiniyah atau qalbiyah. Nah, jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah, baik berupa ucapan kita, perbuatan kita, maupun hati kita. Penting dijelaskan tentang ibadah karena banyak orang yang beribadah tapi tidak sadar bahwa itu adalah ibadah. Dianggap bahwa ibadah itu hanya sujud kepada Allah. Ya, hanya sholat, hanya puasa. Padahal banyak ibadah lain. Apalagi kalau kita membahas tentang ibadah qalbiyah. Di antaranya ibadah-ibadah yang lain selain sholat adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Berarti menyembelih ini adalah bagian dari ibadah. Ketika seseorang menyembelih untuk sesuatu selain Allah, berarti dia menyerahkan peribadatannya kepada selain Allah. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui. Bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi banyak jenisnya. Ya, di antaranya adalah ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, dan ibadah badaniyah. Pada malam hari ini kita harus membahas dulu syurutul ibadah. Syarat-syarat ibadah. Karena segala sesuatu yang tidak memenuhi syarat, maka tidak diterima. Sekarang lagi rame yang namanya tes CPNS. Iya. Tes CPNS itu yang pertama adalah seleksi berkas. Misalnya dia mendaftar jadi guru fisika, tapi ijazahnya bahasa Inggris. Maka tertulis di situ TMS. TMS artinya tidak memenuhi syarat. Orang yang mau ngajar fisika ya bukan guru bahasa Inggris, harus guru yang berasal dari bidang studi fisika. Maka tidak diterima itu, meskipun dia daftar. Nah, orang mau jadi polisi atau tentara, tinggi badan 165 misalnya, dia tinggi badannya 155, maka tertulis TMS, tidak memenuhi syarat, maka tidak mungkin diterima. Nah, ibadah kita itu bisa jadi menjadi TMS kalau tidak memenuhi syarat. Contoh sholat. Syarat sholat itu ada beberapa. Di antaranya satu, harus suci. Ya. Kemudian tidak berhadas, menutup aurat. Ini syarat sholat. Ada orang sholat dia, tapi tidak wudu, maka secara otomatis sholat ini tidak sah, tidak diterima. Dalilnya, la yaqbalullahu sholata rajulin bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak suci. Atau dia suci badannya, tapi tidak menutup aurat. Sholatnya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Suci, habis wudu, apakah diterima? Tidak, karena tidak memenuhi syarat. Nah, ibadah kita, keseluruhan ibadah kita itu ada syarat. Ibadah apapun kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat itu ada di dalam syahadat. Syarat itu ada di dalam syahadat. Maka banyak di antara kaum muslimin yang belajar sholat, belajar puasa,
Namun tidak banyak di antara kaum muslimin yang belajar syahadat. Padahal syahadat itu punya syarat. Sebagaimana sholat punya syarat. Kalau misalnya sholatnya tidak memenuhi syarat, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula syahadat. Ketika dia bersyahadat, namun tidak memenuhi syaratnya, ya, maka syahadatnya tidak sah. Sholat punya rukun. Salah satu rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang dilakukan di luar kegiatan sholat. Ada orang sholat, imamnya sudah ruku, dia datang langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Maka meskipun dia dapat 4 rakaat bersama imam, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan rukun sholat. Syahadat itu punya rukun. Ketika orang bersyahadat namun rukun-rukunnya ditabrak, maka syahadatnya tidak sah. Sholat punya nawakid, pembatal. Allahu Akbar. Terus misalnya imamnya buang angin. Terus otomatis imamnya batal. Yang di belakang ngomong, ih bau, imamnya kayaknya kentut nih. Batal dia. Karena dia mengerjakan nawakid berupa bicara di luar sholat. Temannya mengingatkan, kalau sholat tidak boleh ngomong. Kalau kamu ngomong batal loh. Ya batal juga dia. Kenapa? Karena dia juga mengerjakan nawakid. Yang satunya, untung aku tidak ikut ngomong. Ini aku ikut ngomong, batal juga. Ya batal semua akhirnya. Kenapa? Karena mereka mengerjakan nawakid. Nah syahadat itu Bapak Ibu sekalian juga punya nawakid. Yang mungkin saja kita mengerjakannya tanpa kita sadari. Karena kita tidak pernah belajar ilmu tentang syahadat. Maka kalau ada orang mengatakan rukun Islam, arkanul Islam, rukun itu bahasa Arab. Isim mufradnya rukun, isim jamaknya arkan. Rukun itu artinya tiang. Tiang dalam bahasa Indonesia, nggih. Kalau tiang bahasa Jawa beda lagi itu. Ya. Jadi arkanul Islam, rukun-rukun Islam, tiang-tiang Islam itu ada 5. Kalau menurut penjelasan para ulama, tiang Islam ada 4. Salat, puasa, zakat, haji. Adapun syahadat itu bukan tiang, tapi dia pondasi. Ketika seseorang melakukan punya 4 tiang ini, salat, puasa, zakat, haji, namun syahadatnya batal, syahadatnya roboh, rusak, maka rusak bangunan Islamnya. Nah, sebaliknya, meskipun orang dalam suatu kondisi dia belum sempat salat, belum sempat zakat, belum sempat puasa, belum sempat haji, tapi dia sudah menegakkan syahadat, maka dia bisa masuk surga. Ada sebuah cerita, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, waktu itu dia belum Islam. Wahai Rasulullah, saya ikut perang dulu apa Islam dulu? Kata Nabi, kamu Islam dulu. Maka dia bersyahadat. Setelah itu ikut perang. Dalam hitungan menit mati syahid. Kata Nabi, ini orang yang sangat beruntung, ibadahnya sedikit tapi masuk surga sebagai syuhada. Belum sempat dia sholat, belum sempat zakat, haji, puasa, belum sempat. Bisa masuk ke dalam surga. Ada lagi hadis-hadis yang lain yang sahih. Seseorang itu dia sudah melakukan banyak sekali dosa. Saking banyaknya dosa, dia punya catatan 99 sijil. Satu sijil, kata Rasulullah, seandainya dihamparkan jilitan dosa, ya, kayak lembaran dosa yang dijilid banyak gitu, tebal.
Seandainya dihamparkan maka sepanjang sejauh mata memandang. Itu dosa semua itu. Itu punya bukan cuma 1, 99. Di hari kiamat dipanggil oleh Allah. Rajul, kamu ini betul-betul melakukan dosa ini, kira-kira apakah malaikatku salah catat apa memang ini kamu lakukan? Iya, memang saya lakukan ya Allah. Berarti tidak dianiaya nih. Ini kamu lakukan terpaksa atau memang kamu lakukan sadar? Saya sadar ya Allah. Wah, ini dosanya banyak sekali. Kamu punya kebaikan enggak? Enggak punya ya Allah. Ada 1. Iya, saya cuma pernah mengucapkan la ilaha illallah. Loh, jangan bilang cuma itu. Maka diambil 99 sijil ini dimasukkan ke timbangan, lalu diambil kalimat la ilaha illallah dimasukkan timbangan, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa makna syahadat ini yang menjadi dasar atau pondasi dari semua ibadah kita. Nah, jadi ibadah itu harus berdasarkan syahadat. Beribadah bagaimana saja kalau dia tidak mau syahadat, tidak sah. Tidak sah. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami makna ibadah, kemudian apa syarat-syarat ibadah yang ada dalam syahadat kita. Kita biasanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di sini ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat dalam beribadah yang harus kita penuhi berdasarkan syahadat kita. Yang pertama, makna dari kata asyhadu an la ilaha illallah itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi syarat ibadah itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada selain Allah. Itu syarat pertama. Apabila kita beribadah kemudian kita tujukan kepada selain Allah, maka dia hukumnya bukan sebagai ibadah. Contoh, kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Maka berarti itu adalah ibadah. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan selain Allah, berarti kita tidak sedang beribadah. Sujud itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Sujud itu wajahnya menyentuh bagian yang paling bawah. Ya, kalau kita sujud kepada Allah, ini berarti kita ibadah kepada Allah. Namun ketika kita sujud kepada orang tua kita misalnya, orang tua kita, tapi jenengan sujud di kakinya, maka ini bukan bermakna ibadah. Ini bisa bermakna syirik. Karena sujud itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Bahkan Mu'adz, sahabat Rasul yang diutus ke Palestina waktu itu, dia datang kepada Nabi, langsung sujud di kakinya Nabi, langsung diangkat oleh Nabi. Apa ini Mu'adz? Maka Mu'adz mengatakan, saya melihat orang-orang di Syam sana sujud di kaki para pendeta-pendetanya, maka saya senang melakukannya kepadamu, karena kau lebih pantas. Maka Nabi mengatakan, tidak ada manusia yang boleh sujud kepada manusia manapun. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus hanya ditujukan kepada Allah. Adzan ya? Ya, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut.
Nah, kita lanjutkan kembali. Yang pertama syarat ibadah tadi adalah ibadah harus kepada Allah. Jadi kita tidak boleh menganggap ada peribadatan kecuali kepada Allah. Yang kedua makna dari asyhadu an la ilaha illallah adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan, mengkhususkan agama baginya. Jadi kata ikhlas ini dalam bahasa Indonesia artinya tanpa pamrih di kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu artinya adalah mengkhususkan, memurnikan. Jadi kalau kita berbahasa Indonesia, saya memberi kamu sedekah itu ikhlas. Artinya saya tidak mengharapkan pamrih. Tapi kalau pakai versi bahasa Arab, saya ikhlas memberi kamu sedekah, itu maksudnya adalah saya mengkhususkan sedekah ini dinilai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Maka dalam ibadah itu kita harus ikhlas versi Arab. Ibadah apapun yang kita lakukan bukan berarti kita tanpa pamrih. Kalau panjenengan ibadah kepada Allah dengan tanpa niat, maka ibadahnya semua tidak sah. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Nah, kita ibadah itu harus ikhlas. Harus betul-betul mengkhususkan, memurnikan niat hanya untuk Allah. Nah, ini yang paling berat. Ya. Kalau kita lihat ada saudara kita misalnya tiba-tiba sujud di depan sebuah patung. Dia sujud. Kita sebagai saudara muslim mungkin bisa mengingatkan, "Mas, kenapa sujud di situ?" Itu kan syirik. Tapi kalau yang kedua ini, orang datang sholat, tidak ada sedikit pun di hati kita mengatakan, wah, tak ingatkannya. Mas, kalau sholat karena Allah ya. Nah, dijawab, iya. Malah batal sholatnya. Nah, ibadah yang bentuk kedua ini, syarat yang kedua ini, ibadah itu harus hanya karena Allah. Karena banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah, tapi tidak karena Allah. Bahkan di dalam hadis yang sahih ada 3 ahli. Yang pertama ahli jihad. Yang dimanapun ada peperangan sabilillah dia hadir dan selalu yang paling depan.
Di hari kiamat ditanya oleh Allah, betapa besar pahalamu, apa yang kamu kerjakan? Saya selalu jihad karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Engkau berjihad hanya dikatakan pemberani, pahlawan. Dan sudah dikatakan, wahai malaikat, kirim, seret orang ini ke neraka. Maka diseret wajahnya. Kita bayangkan, tahanan itu kalau misalnya tahanannya orang-orang kaya, biasanya dipakai yang sopan-sopan begitu. Coba yang perampok kelas berat sambil ditembak, sambil diborgol. Kalau orang lebih bejat lagi, kadang-kadang diborgol ke belakang dan sebagainya. Tapi orang yang tidak karena Allah, di hari kiamat bukan diborgol, diseret wajahnya di bawah, kakinya di atas, dilempar ke neraka. Menunjukkan betapa hinanya orang yang beribadah kepada Allah, namun tidak karena Allah. Yang kedua, ahli Quran. Termasuk para ustadz, para qori. Dipanggil oleh Allah. Betapa besar pahala, apa yang kamu lakukan? Wah, saya baca Quran. Saya belajar ilmu, saya ini karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Engkau belajar ini, membaca ini supaya dikatakan qori, supaya dikatakan alim. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, maka sekarang wahai malaikat, seret orang ini ke neraka, kembali diseret dengan wajahnya. Yang ketiga, ahli sedekah, yang dia sangat dermawan. Dipanggil oleh Allah, betapa besar pahalamu. Iya ya Allah, dimanapun sabilillah membutuhkan saya, maka saya selalu bersedekah. Kata Allah, kadzabta, dusta engkau. Engkau bersedekah sana sini hanya untuk dikatakan dermawan. Dan wa qad qila, sungguh telah dikatakan. Maka wahai malaikat, seret orang ini ke neraka. Kembali diseret dengan wajahnya di bawah. Menunjukkan ibadah kita itu bukan hanya syaratnya kepada Allah, tapi juga harus karena Allah. Baca Quran harus karena Allah. Mengajar harus karena Allah. Sholat harus karena Allah. Belajar ilmu harus karena Allah. Datang ke kajian harus karena Allah. Kalau ada yang bergeser, berarti dia bukan bernilai ibadah, justru bernilai dosa. Makna yang ketiga, yaitu syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal suatu amalan, amila amalan. Amalan di sini isim nakirah, artinya amalan apa saja, di mana saja, kapan saja, siapa saja orang yang beramal. Kok di situ laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami. Dikatakan amrun, perintah. Kenapa? Karena hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Hukum asal dari ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kenapa kita sholat duha? Karena ada dalil yang memerintahkan. Kenapa kita sholat maghrib? Karena ada dalil yang memerintahkan. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena ada dalil yang memerintahkan. Maka siapa saja yang beramal tanpa perintah dari kami, fahuwa raddun, ai bimakna mardudun. Dia akan ditolak ibadah itu. Jadi ibadah itu punya 3 syarat. Untuk ibadah apa saja, 3 syarat ini adalah utama. Kalau salah satunya tidak ada, maka itu tidak bernilai ibadah. Rusak. Ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kita contohkan, sholat. Sholat harus kepada Allah. Ketika ada orang sholat tapi tidak kepada Allah, yang disembah bukan Allah, yang disembah patung, maka batal itu. Itu bukan bermakna sholat, tapi bermakna syirik. Ada orang sholat kepada Allah sudah di masjid, tapi hatinya ingin dipuji oleh orang lain, maka juga batal. Itu bermakna riya. Ada orang ibadahnya sudah kepada Allah, sudah karena Allah, tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah, maka bermakna
bid'ah. Sholat dia. Tapi sholat maghribnya 4 rakaat. Sudah kepada Allah, sudah karena Allah. Tapi Nabi mencontohkan 3 rakaat, dia nambahin 4. Kayaknya kalau 3 kurang deh. Ya, jadi 3 syarat ini harus terpenuhi dalam setiap ibadah kita. Puasa juga demikian. Puasa itu harus puasa kita kepada Allah. Jangan puasa kepada selain Allah. Puasa kita harus karena Allah, jangan karena mencari kesaktian. Puasa kita juga harus berdasarkan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai puasanya berdasarkan tuntunan selain Rasulullah. Saya puasa, Pak. Puasa apa? Puasa mutih. Maksudnya, ya saya puasa tapi hanya makan nasi putih dan air putih. Misalnya seperti itu. Nah, itu bukan puasa yang bernilai ibadah. Haji juga demikian. Haji harus kepada Allah. Buktinya dia datang ke Baitullah. Bukan haji kemudian jalan-jalan ke Eropa. Ya. Datang ke sana harus karena Allah, bukan hanya untuk mencari gelar. Wah, supaya nanti di depan nama saya itu ada tambahan H. Kalau tidak ada dipanggil Pak monggo, loh saya ini sudah haji loh. Kalau sudah ada begitu, berarti ibadah hajinya udah tidak sah itu. Karena apa? Ibadahnya tidak karena Allah. Atau dia sudah kepada Allah, sudah karena Allah, tapi datang ke sana tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Waktunya tawaf, dia tidak ikut tawaf. Dia duduk-duduk saja sambil minum-minum. Waktunya wukuf di Arafah, dia tidur di hotel. Pulang, wah sudah ya haji mabrur. Itu bukan haji mabrur, haji mabur namanya. Ya. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, baik wajib maupun sunnah, itu harus mencakup 3 syarat ini. Harus kepada Allah, harus karena Allah, dan harus berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat duha kepada Allah, karena Allah. Tapi mengerjakannya di tengah malam. Tengah malam gak ada salat duha. Salat duha ya waktunya duha. Harus sesuai contoh. Nah, itu makna dari ibadah. Ada sebuah kutipan dari Imam Malik rahimahullah ketika dia menjelaskan dalil yang terakhir turun, ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini agama kalian sudah kusempurnakan. Firman Allah demikian. Maka qala al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Siapa saja yang membuat bid'ah dalam Islam, satu saja, dan dia melihat bid'ah itu adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Berarti dia menuduh, menyatakan Nabi Muhammad adalah pengkhianat risalah. Karena apa? Kata Nabi sudah sempurna, kok masih ditambah. Nah, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al yauma dinan. Apa saja yang di zaman Nabi bukan sebagai bagian dari agama, maka sampai hari ini juga bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Ini adalah untuk menjaga kita jangan sampai melakukan bid'ah dalam ibadah. Nah, jadi kesimpulan kajian kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita memahami makna ibadah. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Namun ibadah itu harus betul-betul mentauhidkan Allah. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Dan untuk menyatakan bahwa ibadah kita itu ada maknanya, ibadah kita itu ada pahalanya, ibadah kita itu dapat ditunggu balasan dari Allah, itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ibadahnya harus kepada Allah.
Yang kedua, ibadahnya harus karena Allah. Yang ketiga, ibadahnya harus sesuai contoh dari Rasulullah. Maka dengan demikian, ibadah itu adalah bermakna ibadah. Ketika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka dia akan berubah menjadi selain ibadah. Ketika dia beribadah kepada selain Allah berarti syirik, beribadah tidak karena Allah berarti dia riya, beribadah tidak sesuai tuntunan Rasulullah berarti dia bid'ah. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah karena Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah berarti itu adalah ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga kemurnian ibadah kita sehingga kita terus menjadi hamba Allah yang selalu beribadah hingga husnul khotimah. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Semoga angkat. Monggo Bapak-bapak yang hendak bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kita berhubungan dengan tetangga dan dengan masyarakat lain, itu terkadang, dan ini pada umumnya, khususnya yang belum mengenal sunnah, belum mengenal mengaji tentang Islam, ini segala hal itu dipandang itu berdasarkan apa kata orang. Jadi gerak-gerik, mulai berpakaian, terus bersedekah, dan lain-lain itu dasarnya apa kata orang atau pada umumnya. Nah, ini bagaimana derajatnya orang yang beribadah semacam ini sementara mereka belum berilmu. Iya. Yang ditanyakan bagaimana derajatnya? Ya, nilai ibadah. Nah, kalau misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, cari tahulah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu betul-betul dikerjakan, maka al-ilmu qabla al-amal. Kewajiban seseorang itu adalah berilmu dulu baru beramal. Tapi ini sudah terlanjur. Nah, itulah kata-kata terlanjur yang diterangkan tadi. Apalagi itu jelas hanya berdasarkan kata orang. Yang tadi itu aja betul-betul orang melihat dia ahli jihad, ahli perang, ahli Quran. Itu orang sudah mengatakan, wah hebat itu. Semua orang mengatakan dia mungkin surga itu. Itu saja ketika dia luput dari karena Allah, maka akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Bagaimana kemudian karena dia tidak berilmu, maka itulah yang dikatakan bahwa kewajiban kita mencari ilmu itu jauh lebih penting daripada kewajiban kita mencari makan. Terutama ilmu agama. Kenapa demikian? Karena mencari makan itu bermanfaat untuk kehidupan kita selama di dunia. Tapi mencari ilmu agama itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Tapi tidak banyak orang, itulah yang dikatakan may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi pemahaman agama. Maka saya katakan di awal, kembali kita dapat anugerah yang besar dari Allah berupa ilmu. Jadi rizki yang lebih besar lagi itu adalah ilmu. Masya Allah, ilmu itu adalah rizki yang sangat besar. Ketika dia tetap seperti itu sampai kapanpun ya, selama itu ibadahnya tidak akan bernilai ibadah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ibadah hanya bernilai, bermakna apabila dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama kepada Allah, yang kedua karena Allah, yang ketiga sesuai tuntunan Rasulullah. Ketika dia beribadah tidak kepada Allah, tapi kepada orang lain, itu bermakna syirik. Dia sedekah, ya, namun niatnya supaya tidak dikatakan pelit misalnya, dia berarti riya.
Dia ibadah tapi tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Maka ibadah apapun sepanjang hari kita itu harus memuat 3 hal ini. Kepada Allah, karena Allah, dan berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Monggo. Ada lagi bapak-bapak kiranya hendak bertanya? Satu lagi Ustaz. Seorang yang berilmu jelas dan bertauhid kepada Allah. Segala aspek kehidupan, cara berpikir, termasuk menata hati dan tujuan hidup, sampai tata cara berpikir itu senantiasa sesuatu hal yang positif untuk menuju jangka waktu yang panjang, termasuk akhirat. Ya, ini yang khususnya. Sehingga orang diam itu terkadang atau dikatakan bertafakur. Apakah itu mempunyai pahala khusus di sisi Allah? Nah, itu namanya zikir. Jadi zikir itu, zikrullah itu ada 2 makna. Ya, zikrullah ada 2 makna. Yang pertama adalah menyebut, yang kedua adalah mengingat. Ketika dia bertafakur berarti mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, bahkan ada beberapa ulama yang menyiapkan waktu khusus di malam hari untuk mengenang dosa-dosanya. Jadi setiap malam dia punya waktu khusus hanya untuk mengingat dosa apa yang kukerjakan hari ini, sehingga dia beristighfar dengan dosanya. Nah, itu juga bagian dari bertafakur. Termasuk bertafakur alam, ketika kita melihat langit sambil memuji Allah, Masya Allah, betapa hebatnya Allah mau bikin bangunan yang begitu kokohnya, 7 tingkat tanpa tiang. Itu adalah bagian dari tafakur, dan itu akan mendapatkan pahala. Nah, Allah a'lam bishawab. Muter malih, bapak-bapak. Sampun Ustaz. Cukup ya? Cukup? Dan jazakumullah khairan, banyak kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila suatu saat panjenengan semua mengetahui ada penjelasan saya yang keliru berdasarkan hadis-hadis yang sahih atau dalil-dalil yang lebih sahih, mohon saya ditegur supaya kita sama-sama tetap di jalannya Allah. Banyak yang benar itu dari Allah, dan yang semua yang salah itu berasal dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Alam. Nah, semoga dengan memperdengarkan materi dari beliau, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah sekalian, kita dapat menerapkan, dapat mengilhami makna dari ibadah yang kita laksanakan ini. Nah, semoga nantinya kelak kita tetap bisa istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, informasi untuk kajian berikutnya di pekan depan, insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita dari Kediri, yaitu Ustadz Hatta, melanjutkan materi dari kajian Sirah Nabawiyah. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu,
mari ajak saudara-saudaranya, teman-temannya, putra-putrinya, dan juga tetangganya untuk turut menyimak kajian di Majelis Taklim Darul Ashfa. Insya Allah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, lupa maupun khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.